adalah salah satu dosen tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Unisma Malang. Sebagai penerapan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, maka saya ditugaskan mengampu mata kuliah ilmu kesehatan anak yang terbagi dalam beberapa blok satuan pengajaran, antara lain blok patologi pediatri dan juga blok siklus hidup. Blok patologi pediatri dan juga siklus hidup merupakan kompilasi dari materi dan juga keterampilan klinis yang ada pada sistem kompetensi dokter Indonesia pada bagian ilmu kesehatan anak. Pada blok patologi pediatri yang berlangsung selama 3 minggu, berikut adalah pembagiannya. Kita akan mempelajari tentang penyakit infeksi pada anak, kemudian penyakit neuropediatrik dan juga pediatric malnutrition, dan juga kegawatan pada anak dan juga pada bayi. Untuk keterampilan klinis yang dipelajari pada blok ini yaitu tata laksana gizi buruk, dan kemudian resusitasi neonatus, dan juga tata laksana pada kegawatan pada bayi dan anak. Berikut adalah contoh bagaimana kami berkomunikasi dengan mahasiswa dengan cara membagi literatur yang kita gunakan selama blok berlangsung. Untuk yang pediatrik juga bisa dilihat di sini, dan penugasan bagaimana cara melakukan sudah dengan jelas ditampilkan, dan kemudian kita bisa mengecek pada classwork apakah mereka sudah melakukan submit atau tidak sesuai dengan due date atau tenggat pengumpulan. Pada blok siklus hidup, materi ilmu kesehatan anak dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan anak, kemudian nutrisi, dan juga imunisasi. Imunisasi ini dalam SKDI menempati poin 4, yaitu lulusan dokter Indonesia wajib menguasai ini secara paripurna. Setelah pemberian kuliah, pengantar, dan juga kemudian kelas akan kita bagi dalam grup-grup kecil, rata-rata adalah 20-25 anak yang bisa langsung mencoba prosedur ini dengan pemaparan singkat dulu oleh tutor. Oke, jadi kita simulasikan dulu ketika ada seorang anak datang ke kita untuk tujuan vaksin, ya, melakukan imunisasi. Yang pertama yang harus kita cross check adalah berapa usianya. Ya, kita tanyakan datang ke kita berapa usianya Bu, gitu ya. Kemudian yang kedua minta buku KIA-nya. Ya, minta buku KIA-nya, kemudian kita cross check. Ini buku KIA-nya Dok, ya. Oke, saya cek ya. Sekarang putranya umur 9 bulan, ya. Yang kemarin-kemarin sudah lengkap semuanya, sudah sesuai dengan jadwal Dok. Kita cross check, ya. Kemudian itu berikutnya kita tanyakan adalah apakah kemarin setelah vaksinasi, imunisasi ada sakit yang cukup berat. Kita tanya KIPI kemarin kira-kira gimana? Ya, kita memitigasi resiko apakah setelah ini ada terjadi KIPI yang berat juga. Tuh ya. Oh, nggak ada Dok, anaknya cuma demam sebentar, yang kemarin adalah DPT, setelah itu udah nggak apa-apa. Kemudian tanyakan lagi yang keempat adalah saat ini ada keluhan. Ya, jadi anamnesis dasar minimal untuk anak yang mau diimunisasi itu paling nggak kamu nanyakan 4 hal ini. Usianya kamu cross check ya dengan rekam medis sudah betul apa enggak. Yang kedua, jadwal vaksin kemarin sudah lengkap atau belum, ya. Dan kemudian apa yang terjadi pada yang setelah divaksin kemarin dan keluhannya saat ini. Keluhan saat ini itu Bu, bisa demam enggak Bu, ya, batuk pilek, ada diare, ya. Oke. Kalau dalam kondisi sehat dan semua dari atas ke bawah sudah oke, nggak ada masalah setelah kita verifikasi, maka kamu nyatakan oke Bu, saat ini boleh dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu bahwa apakah sekarang ini yang kita lakukan divaksin apa? Jadi biar kita tahu kita mau ngasih apa vaksin ini adalah kita bisa membaca jadwal vaksin. Kita bisa tahu, oh iya Bu, kemarin udah lengkap benar ya. Sekarang itu caranya gimana? Berarti kita memverifikasi kan kalau ini kemarin sudah semua. Bagaimana dengan anak-anak yang vaksinnya random? Ya Dok, ini
kok kemarin nggak datang ya, ini iya dok kemarin sempat pergi, habis itu nggak sakit dan lain-lain. Terus gimana ya dok, bener-bener random. Banyak sekali yang namanya seperti itu. Terus gimana cara kita melakukan verifikasi apakah sekarang masih termasuk imunisasi dasar atau boosternya atau bagaimana? Nah sekarang kita belajar lagi cara baca ya, buka semua jadwal vaksinmu. Kamu akan lihat di sini aksis Y, aksis Y, jadi ada aksis Y ya. Dan ini adalah aksis X itu adalah usianya, ya usianya itu ya bulan. Kemudian nanti setelah itu ada usia dan sedangkan yang ini adalah item vaksin, jadi vaksinnya. Kalau kamu melihat itu ada biru muda, itu biru ya, nah itu adalah imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu didefinisikan sebagai imunisasi dosis awalan pada anak, yaitu dia belum pernah dapat vaksin itu ya, imunisasi dasar yang dilakukan secara optimal di waktu-waktu yang sudah ditentukan ya. Jika seorang anak tidak bisa melaksanakan imunisasi dasar di tanggal itu yang biru, kotak biru ya kalau di situ, dan dia datang masih di usia yang kuning, 2 kuning, maka ini namanya catch up imunisasi. Apakah terlambat? Terlambat, tapi bisa bergeser atau bergeser. Nah, itu bisa bergeser sesuai dengan interval minimal akhir dia vaksin pada usia dasar dengan booster. Contoh MR ke MR itu minimal 6 bulan atau 9 bulan. Jadi kita pakai patokan minimal. Terus PCV, kamu lihat PCV, dia kan di booster 12 ya, ya 15. Nah, misalkan ini geser nih, dia baru bisa sempatnya itu vaksinnya di atas 6 bulan. Nah, di sini di foto ada. Prakteknya kalau misalkan habis dari imunisasi itu boleh diberikan ASI atau gitu? Oh iya, itu kalau yang per oral, itu kalau yang polio 15 menit baru ASI. Kalau yang rotavirus pada pabriknya menyatakan nggak apa-apa. Tapi kadang kita tunggu dia gitu ya, kenapa? Kadang kalau ada bisu muntah dan lainnya takutnya nggak optimal absorpsi itu. Secara sih dikatakan kalau polio 15 menit itu agar absorpsinya optimal. Karena apa? ASI punya anti kuman yang kita berikan kan kuman yang dilemahkan. Khawatirnya vaksinnya dikonter sama ASI. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti ini sudah yang saya ulang lagi. Ketika ibu datang, maka ditanyakan usia-nya, kemudian bukayanya mana, kita cross check jadwal vaksin kemarin ya. Kemudian KIPI sebelumnya dan keluhannya saat ini. Oke, sekarang kenapa harus ditanya keluhannya saat ini? Pertama kontrasindikasi, yang kedua kita memberikan vaksinasi tujuannya untuk membangkitkan imunitas. Kalau anak sedang sakit, maka bisa kita analogikan bahwa dia lagi imun kompromis. Jadi turunkan imunnya, sakit. Kalau kita berikan vaksin, maka kekebalan tidak akan terbentuk atau justru malah memicu. Nah ini perburukan karena sakitnya apa karena KIPI? Jadi malah rancu. Ada beberapa kondisi yang masih dibolehkan untuk vaksin, contohnya batuk pilek yang ringan tanpa demam, anak masih makan minumnya baik ya dan aktif, atau anak sudah sembuh dari sakit. Karena batuk agak lama sembuhnya, sisa-sisa pasca inflamasi masih boleh diberikan. Tapi kalau udah demam ya, kemudian anak kelihatan lesu, nggak mau makan ya, ada diare akut, ya udah itu skip aja. Ya, oke. Tepat jenis, tepat dosis. Sekarang kita melakukan tepat lokasi penyuntikan. Oke, hanya ada 2 lokasi penyuntikan yang dibolehkan diberikan pada pasien pediatri, yaitu di femur kanan dan kiri, vastus lateralis dextra dan sinistra, dan juga deltoid dextra dan sinistra. Nah, kenapa kita nggak boleh gluteus? Karena di gluteus itu ada plexus besar, ischiadicus, di situ keluar bermuara.
ada resiko yang sangat besar yang jika kita memberikan injeksi pada gluteus, yaitu kena traksi pada plexus ischiadicus nervus di situ, maka bisa paresia paralisis. Atau kamu nyenggol arteri vena besar di situ, maka ya, sehingga kita mencari lokasi-lokasi yang paling aman di mana tidak ada persilangan. Kita akan mengambil dosis vaksin berarti 0,5. Adik-adik kalau misal jadi sediaan vaksin di Indonesia itu ada yang kalau yang MR ini ya, saya punya enggak ya contohnya ya. Dia ada yang sudah prefill syring ya. Prefill syring itu adalah satu dosis yang sudah disiapkan dalam supaya dan langsung diberikan pada pasiennya. Kita udah nggak mikir lagi dosisnya berapa karena itu memang untuk anak itu gitu ya. Tapi kalau kita bekerja di PKI puskesmas atau sedang ada vaksinasi ya setiap program nasional, kita pasti mengambil secara manual ya kan, yaitu 0,5. Nah itu pada tutup vial itu kita disinfektan dulu ya, itu kemudian baru diambil 0,5. Ngambilnya kalau dosis 0,5 maka kita lebihin 0,6. Yaitu tujuannya untuk ya. Nah ini bukan gesture kita gaya-gayaan, tapi memang untuk mengeluarkan buku ya seperti itu sampai 0,5 mili. Kemudian kita siap. Disinfektannya sudah ya, tepat jenis, tepat dosis. Sekarang kita melakukan tepat lokasi penyuntikan. Oke, hanya ada 2 lokasi penyuntikan yang dibolehkan diberikan pada pasien pediatri, yaitu di femur kanan dan kiri, vastus lateralis dexa dan sinistra, dan juga deltoid dexa dan sinistra. Nah, kenapa kita nggak boleh di gluteus? Karena di gluteus itu ada plexus besar, ischiadicus, di situ keluar bermuara. Ada resiko yang sangat besar yang jika kita memberikan injeksi pada gluteus, yaitu kena traksi pada plexus ischiadicus nervus di situ, maka bisa paresia paralisis. Atau kamu nyenggol arteri vena besar di situ, maka bleeding. Ya, sehingga kita mencari lokasi-lokasi yang paling aman di mana tidak ada persilangan arteri vena nervus di situ, yaitu adalah vastus lateralis dexa dan sinistra dan deltoid. Usia berapa kita memilih yang bawah, yang sedangkan kapan yang atas? Kalau BCG udah konsensus internasional di deltoid dexa ya, udah itu konsensus internasional, kita nggak usah berimprovisasi gitu ya. Walaupun ada beberapa praktek yang orang tuanya nggak mau dong nanti bekas di sini anaknya nggak bisa pakai UNC, itu juga ada. Ini dia mintanya di lokasi lain, udah tanda tangan gitu. Tapi kita nggak usah menawar-nawarkan gitu ya, karena memang secara konsensus internasional kalau kita mau lihat spesies scar ya di sini, nggak pakai buka-buka yang lain kan, gitu. Spesies scarnya mana gitu, kita lihatnya di deltoid dexa. Nah, ada 2 sebenarnya pendapat kapan kita menggunakan yang vastus lateralis ya, yaitu kurang dari 2 tahun kita pakai yang paha. Kalau di atas itu kita boleh pakai deltoid. Ada juga yang menyatakan kalau ada kurang dari 1 tahun, paha di atas itu boleh atas. Kalau saya tergantung patokannya 2 tahun, cari yang paling aman aja. Pakai yang 2 tahun dan dilihat anaknya gendut apa enggak. Kalau anaknya di atas 2 tahun tapi ininya masih tipis, ya udah lah, nggak usah cari-cari ini ya resiko, kita cari yang di paha ya. Karena ini kalau dia masih tipis ya nanti notok tulang kiri anaknya kemung banget ya, apalagi ototnya masih tipis, ya udah di sini. Oke ya. Jadi diingat hanya ada 2 lokasi penyuntikan, yaitu vastus lateralis dexa dan sinistra, dan juga deltoid dexa dan sinistra. Nah, sekarang sudah lokasi penyuntikan. Sekarang kita belajar positioning ketika menyuntikan.
Nah, saya simulasi dulu ya pada silikon pad ini biar kamu tahu sejauh apa nanti kita bisa menyuntikkan ini apa namanya vaksin. Anggap ini adalah kutan, lapisan atas ini kutan, yang bawah adalah subkutan. Subkutan berarti isinya dipus ya. Nah, tujuan kita kan intramuskuler ya. Jadi paling aman adalah kalau tegak lurus 90 derajat. Sehingga dikatakan injeksi intramuskuler itu nggak cuma untuk vaksin sebenarnya. Kalau kamu menyuntikkan obat kan juga gitu kan. Kalau intramuskuler itu bolehnya adalah 60 sampai 90 derajat. Sedangkan kalau subkutan adalah 45 sampai 60 derajat. Ya, intrakutan mepet sekali dengan jaringan dan hanya mengungkit sedikit aja ya. Kalau kamu kemarin sudah melakukan ini ya cuma diungkit sedikit. Ini adalah intrakutan ya. Nah, kemudian baru diinjeksikan. Ini intrakutan tuh ditusuk pakai yang bagian segitiganya sedikit. Ya, batch berapa itu imunisasi keluar ya. Jadi sesi pagi, sesi siang, besoknya tetap keluar, tapi lain-lain yang diminta disuntiknya. Gitu. Jadi kasusnya sama, cuma disuruhnya apa? Persis sebenarnya seperti yang sudah kita latih. Oke, sekarang saya minta satu maju sedikit. Itu aja. Ini mau KPBD, jadi ini suratnya kecil ya. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik. Tujuan saya memberikan review ini nggak cuma agar kamu ketika KPBD bisa melakukan, tapi ketika kamu berpraktek jadi dokter itu juga bisa kamu bawa, gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal praktis yang setidaknya bisa membantu. Bagaimana cara memfiksasi anak yang mau disuntik? Entah itu mau disuntik vaksin, kalau bayi terutama yang paling sering vaksin ya. Jadi dikepik. Ya, ini contoh. Ini adalah cara fiksasi yang paling efektif. Ini tangannya, ini aksila namanya difiksasi. Jadi udah dia nggak bisa gerak. Kemudian ini memegang dan ini memegang. Bayi dia di peluk. Anak besar pun masih bisa cara seperti ini sehingga dia aman dipelukan mamanya ya, bawa keteknya mamanya gitu ya. Jadi biar terus anaknya juga tenang ya. Oke, seperti itu. Nah, apakah kita memerlukan handscoon sebenarnya kalau vaksin? Sebenarnya tindakan ini insya Allah sepsis ya, tapi ini adalah untuk precaution kita. Ya, nanti kamu checklistnya kamu lihat, jadi tetap cuci tangan pakai handscoon, ya, seperti itu tuh. Kita sudah disiapkan, kita Ibu, ini saya suntik di otot pahanya ya, di otot pahanya. Ini, oke. Nah, yang itu sebentar. Apakah harus diaspirasi setelah disuntik? Pengalamanmu gimana? Sudah enggak ya. Jadi teknik aspirasi sudah ditinggalkan sehingga hanya one shot langsung lah. Nah, inilah saya suka kalau pakai pendodoran. Ini cara yang simple ya. Jadi ini kapas alkoholnya kamu bawa, ini sorry ini tadi udah tersiap. Ini ya, ini sudah disiapin, sudah dikeluarkan udaranya. Kapas alkoholnya kamu bawa di tangan satunya, ini ya, ini ya sini. Ibu, saya injeksi ya. Disinfektan, ya. Geser sedikit dari site injeksi agar kering alkoholnya. Ini sudah dibuka, masukkan, sudah pura-pura ya, nanti aku susah ngambil. Ini yang tadi digeser, habis itu tutup lagi, kamu tekan, jadi dia mengurangi perdarahan ya.
Kalau itu slow motion, kita ulang lagi. Is that make sense? Jadi hanya pada 10 detik. Nah, bagaimana dengan di atas? Sama ya, di atas sama, tinggal ngatur ini aja size-nya. Apa namanya vaksinasi ya, secara program nasional kita pasti ngambil jalan awal kan, yaitu 0,5. Nah itu ada tutorial itu kita disertakan dulu ya, itu kemudian berarti sambil 0,5, ngambilnya kalau 0,5 maka kita lebih 0,6. Yaitu tujuannya untuk ya, nah ini bukan gesture kita gaya-gayaan, tapi memang untuk mengeluarkan debu ya, seperti itu sampai 0,5 mili. Kemudian kita disinfektannya sudah ya, tepat jenis, tepat dosis. Sekarang kita melakukan tempat lokasi penyuntikan. Oke, hanya ada 2 lokasi penyuntikan yang dibolehkan diberikan pada pasien pediatri, yaitu di femur kanan dan kiri, vastus lateralis dexa dan sinistra, dan juga deltoid dexa dan sinistra. Nah, kenapa kita nggak boleh gluteus? Karena di gluteus itu ada plexus besar, ischiadicus, di situ keluar bermuara. Ada resiko yang sangat besar yang jika kita memberikan injeksi pada gluteus, yaitu kena praksi pada plexus ischiadicus nervus di situ, maka bisa paralisis. Atau kamu nyenggol arteri vena besar di situ, maka ya, sehingga kita mencari lokasi-lokasi yang paling aman di mana tidak ada persilangan arteri vena nervus itu, yaitu adalah vastus lateralis dexa dan sinistra dan deltoid. Usia berapa kita memilih yang bawah, yang sedangkan kapan yang atas? Kalau BCG dan konsensus internasional di deltoid dexa ya, yaitu konsensus internasional, kita nggak usah berimprovisasi gitu ya, walaupun ada beberapa praktek yang orang tua nggak mau dong, nanti kita harus lakukan adalah mengambil KIA-nya kembali dan melakukan record apa yang sudah kita lakukan. 10 Juni 2024 ya, imunisasi MR femoralis lateral dextra ya, 0,5 ml ya, ED-nya berapa, batch-nya berapa. Jadi batch vaksin harus ditulis di situ. Kalau kita memberikan vaksinasi yang refill syringe, maka di situ sudah ada. Nah, di sini kan ada ininya, ada masing-masing ini punya batch ya, nomor seri, yaitu biasanya dikelentek terus ditempel. Kenapa ini ada? Soalnya punya anak-anakku, jadi aku nggak perlu tempel. Gitu ya. Jadi ini contohnya, biar kalian bisa lihat ya. Jadi biasanya akan ditempel di buku-buku vaksin. Kalau yang nggak ada, kayak misalkan ya ini ya Betavio lain-lain yang rame-rame ya dari Dinkes, ya udah kamu tulis saja ininya batch-nya ya. Oke. Kemudian sudah ditulis, maka ada KIE closing dari kegiatan imunisasi. Yang pertama adalah ibu sudah saya berikan vaksinasi, nanti apakah anaknya demam, itu bisa iya bisa tidak, tapi biasanya memang rewel, rata-rata rewel hari pertama, besoknya biasanya sembuh. Itu contoh untuk MR. Bisa terjadi demam dan ada ruam nanti 7-10 hari setelah divaksin, tapi biasanya juga sembuh. Jadi kita tahu masih ini kira-kira bisa vaksin apa yang akan terjadi.
Jadi harus tahu KIPI-nya apa. Oh, KIPI-nya campak itu ya demam, sumber sama timbul ruam, tapi 7-10 hari berikutnya. Kenapa? Karena campak itu ya gitu sifatnya. Sebenarnya kan kita masukkan penyakit kan, tapi yang sudah dikurangi di sini. Ada yang memiliki efek KIPI yang persis seperti imunisasi alami, ada juga yang kalau DPT gimana? Kalau misalkan pasien DPT ibu nanti demam ya bu ya tinggi bisa sampai 38-39 ya. Nah kalau demamnya tinggi banget dan rewel boleh diberikan obat panas. Nah biasanya tanya sampai kapan dong? Besoknya sudah. Jadi harus tahu kapan udah mulai demamnya, rata-rata nanti 8 jam setelah. Jadi kalau misalkan pagi biasanya nanti agak malam-malaman tuh waktu kritisnya ibu anaknya demam setelah jadi habis polio rata-rata nggak akan terjadi apa-apa. Kadang ada mual sedikit atau yang diare tapi jarang sekali ya. Jadi terus nah KIE KIPI-nya apa dan kemudian kapan harus kembali. Ibu ini sudah selesai, nanti ibu kembali ya usia 12 bulan ya. Jadi ditulis ini dan kamu harus kasih tahu kembali ya usia 12 bulan untuk vaksinasi berikutnya. Kalau KIPI-nya di BCG gimana? Nah, harus tahu KIPI BCG. Ibu, ini sudah saya vaksin BCG ya. Nanti di rumah nggak usah diusap-usap, nggak usah disabuni, nggak usah biarin aja. 2-4 minggu kemudian nanti akan timbul lenting merah kecil, kemudian ada nanahnya dan kemudian dia akan meletus dan timbul jaringan parut. Udah biarin aja, karena itu yang memang kita harapkan. Seringkali kalau tidak kita KIE yang terjadi adalah dibersihkan lah pakai betadine lah, apalah gitu ya, tambah sekunder infeksi. Padahal itu adalah reaksi normal pasca BCG. Kenapa BCG bisa jadi scar ya? Karena habis itu ada ulkus kan, reaksi ulkus. Oke, ada yang mau nanya dulu imunisasi? Nanya dulu ya. Oke. Ini bertanya dokter, kalau anaknya itu sudah mengonsumsi antibiotik, terus divaksin, itu apa ada jeda atau boleh diberikan pada saat antibiotik? Nah tergantung dia lagi apa, kenapa dia minum antibiotik, sakit berat kah? Nah kalau lagi sakit ya usah dulu gitu. Kalau dia minum antibiotik menyelesaikan program, misalkan ya kemarin demam dong dengan ISK contohnya, ini ya obat dari ke-10 contohnya ya, kemudian sudah nggak ada keluhan sama sekali. Nah sekarang dia divaksinnya apa? Divaksinnya campak, karena antibiotik sama satunya virus kayak nggak berkaitan dan dia sudah fase recovery. Itu masih dibolehkan selama sudah benar-benar tidak ada sign and symptom yang patologis. Tapi kalau misalkan dia, dok ini radang tenggorokan gitu, kemarin baru 2 hari sekarang di antibiotik, demamnya sudah turun, terus sekarang nih imunisasi DPT ya. Ya, jadi tetap harus dilihat. Dan ada sebenarnya juga ada tambahan, walaupun nggak ada di ini ya, saya pengalaman klinis, kita juga ngelihat tipe orang tuanya nih. Waktu panik gimana dong? Bu, kalau misalkan ragu-ragu, nanti waktu sembuh aja gitu. Nanti kembali lagi. Nanti kalau yang demam, ibu panik lagi. Apa ini karena sakit? Ya juga dong. Ya, udah. Jadi ini adalah praktis yang setidaknya bisa kembali. Nah, bagaimana cara memfiksasi anak yang mau disuntik? Entah itu mau disuntik vaksin kalau tahu begitu, makanya harusnya vaksin ya. Jadi ya, contoh. Ini adalah cara fiksasi yang paling efektif. Ini tangannya, ini axial namanya di fiksasi. Ini udah dia nggak bisa gerak. Kemudian ini memegang dan ini memegang. Juga ini dia. Jadi kalau anak besar pun masih bisa cara seperti ini sehingga dia aman, utamanya ya kalau ya. Terus anaknya juga tenang, ya, oke seperti itu. Nah, apakah kita melakukan mekanisme sebenarnya kalau vaksin? Sebenarnya tindakan ini awal gratis ya, tapi ini adalah untuk precaution kita. Ya, nanti kamu cek listnya kamu ya, jadi tetap cuci tangan pakai